Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Lady dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan video pembelajaran tentang Conceptual Framework for Financial Reporting. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Salma Konita. Saya Rahma Melia. Saya Dewi Kirana. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada describe the usefulness of a conceptual framework and the objective of financial reporting. Yang kedua ada identify the qualitative characteristic of accounting information and the basic elements of financial statement. Yang ketiga ada review the basic assumption of accounting. Dan keempat ada explain the application of the basic principle of accounting. Pertama, describe the usefulness of a conceptual framework and the objective of financial reporting. Konsep lainnya memberikan panduan tentang satu, mengidentifikasi batasan pelaporan keuangan, memilih transaksi, peristiwa lain, dan keadaan yang akan dipresentasikan yang harus diringkas dan dilaporkan. Ketiga, bagaimana mereka harus diakui dan diukur, dan bagaimana mereka harus meringkas dan dilaporkan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dasar standar akuntansi memastikan aturan dibuat dari konsep yang jelas, bukan opini pribadi. Konsistensi dan koherensi, standar yang dihasilkan selaras satu sama lain dan berlaku konsisten. Ketiga, ada kepercayaan dan perbandingan. Laporan keuangan lebih mudah dipahami, dipercaya, dan bisa dibandingkan antar perusahaan. Terakhir, pemecahan masalah baru memudahkan mencari solusi akuntansi untuk kasus baru dengan mengacu pada teori dasar. Aturan berbasis prinsip. Skandal akuntansi, Enron, Ahold, Satyen, and Carillon menunjukkan kelemahan aturan berbasis detail. Masalah utamanya, perusahaan memanfaatkan celah aturan untuk memoles laporan, bukan mencerminkan kondisi sebenarnya. Contohnya, Enron menggunakan aturan 3% kepemilikan untuk menyembunyikan kewajiban dalam pengaturan off-balance sheet. Solusi yang diusulkan beralih ke aturan berbasis prinsip. Tujuannya, fokus pelaporan keuangan bergeser dari sekedar patuh aturan menuju penyajian substansi ekonomi transaksi yang lebih jujur dan transparan. Pengembangan kerangka konseptual IASB 2018, terbit 2018 menggantikan versi 2010 yang diadopsi dari 1989. Terdiri dari 8 bab. Pertama, tujuan laporan keuangan umum. Kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan. Tiga, laporan keuangan dan entitas pelapor. Empat, unsur-unsur pelaporan keuangan. 5. Pengakuan dan penghentian pengakuan. 6. Pengukuran. 7. Penyajian dan pengungkapan. 8. Konsep modal dan pemeliharaan modal. Fungsinya, 1. Bukan IFRS, tapi bagian dari literatur resmi. Kedua, memberi panduan ketika IFRS tidak mengatur isu tertentu. Ketiga, dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, overview of the conceptual framework. Kerangka konseptual dibangun dalam tiga tingkat. Tingkat pertama, tujuannya, why, untuk mencari tahu mengapanya. Menjelaskan tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna, investor, dan kreditur untuk mengambil keputusan. Kemudian, tingkat duanya, konsep dasar bridge memberikan jembatan antara tujuan atau why dan implementasi dan how. Terdiri dari karakteristik kualitatif informasi akuntansi relevan, andal, dan dapat dibandingkan, dapat dipahami. Unsur-unsur laporan keuangan ada aset, liabilities, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, tingkat ketiga, implementasi how menjelaskan bagaimana standar diterapkan, meliputi pengakuan, kapan suatu item dicatat, pengukuran, bagaimana item dinilai, biaya historis, nilai wajar, pengungkapan, informasi apa yang harus diungkapkan, konsep pendukung, asumsi, misalnya going concern, unit moneter, atau periodisasi. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan, biaya historis, pengungkapan penuh. Terakhir, kendala, misalnya pertimbangan biaya dan manfaatnya. Tujuan dasar pelaporan keuangan. Fondasi kerangka konseptual, semua aspek atau karakteristik kualitatif unsur laporan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan mengalir dari tujuan ini. Laporan keuangan
adalah dasar utama dari kerangka konseptual akuntansi. Aspek lain seperti karakteristik, elemen, pengakuan, dan pengukuran mengalir dari tujuan ini. Tujuan utamanya untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor, baik yang sudah ada maupun calon, dalam membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada perusahaan. Ketiga, jenis keputusan mencakup aktivitas seperti membeli, menjual, atau menahan saham dan surat utang, serta memberikan atau melunasi pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Selanjutnya, fokus informasi. Informasi yang disajikan harus membantu pengguna menilai prospek arus kas bersih perusahaan di masa depan, karena ini adalah dasar untuk keputusan investasi dan kredit. Selanjutnya, evaluasi pengelolaan atau stewardship. Laporan keuangan juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna mengevaluasi seberapa efisien dan efektif manajemen dalam menggunakan sumber daya perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai. Sifat tujuan umum. Pelaporan keuangan bersifat tujuan umum atau general purpose, artinya ditujukan bagi pengguna yang tidak memiliki wewenang untuk meminta informasi khusus langsung dari perusahaan. Asumsi pengguna, terdapat asumsi penting bahwa pengguna laporan keuangan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk dapat memahami informasi yang disajikan. Belum, udah. Selanjutnya, karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi. Metode penelitian aset. Perusahaan dapat memilih menyajikan aset berdasarkan biaya historis atau cost to acquire atau nilai wajar sekarang fair value sesuai dengan informasi yang paling relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pelaporan segmen bisnis. Perusahaan besar seperti Samsung harus memutuskan apakah akan menggabungkan segmen bisnis atau melaporkannya secara terpisah, tergantung pada apa yang memberikan gambaran paling jelas dan berguna tentang kinerja setiap segmen. Selanjutnya ada prinsip pemilihan metode akuntansi. Pemilihan metode jumlah, tipe, dan format informasi dilakukan berdasarkan prinsip decision usefulness untuk memberikan informasi yang paling berharga bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif yang ditetapkan oleh IASB. ISB mengidentifikasikan karakteristik kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya ada pembatasan biaya. Penyedia informasi juga harus mempertimbangkan agar biaya pelaporan tidak melebihi manfaat informasi yang diberikan. Selanjutnya ada hierarki kualitas akuntansi. Hierarki kualitas akuntansi terbagi menjadi dua jenis karakteristik, yaitu karakteristik fundamental dan karakteristik pendukung. Kedua jenis karakteristik ini sama-sama berkontribusi pada decision usefulness atau kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Namun, penyediaan informasi keuangan yang berguna dibatasi oleh prinsip keterbatasan biaya, yaitu biaya pelaporan tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut. Dengan kata lain, manfaat informasi harus sebanding atau lebih besar daripada biayanya. Selanjutnya ada fundamental quality relevance. Relevance atau kelayakan adalah satu kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi dikarenakan jika mampu mempengaruhi keputusan dengan memiliki nilai prediktif, yaitu membantu memproyeksikan masa depan. Nilai konfirmatori atau mengonfirmasi atau memperbaiki harapan sebelumnya, atau keduanya. Nilai prediktif terjadi ketika informasi digunakan oleh investor untuk memperkirakan arus kas dan kinerja masa depan perusahaan. Nilai konfirmatori muncul ketika informasi membantu mengevaluasi kembali asumsi atau prediksi sebelumnya. Selanjutnya ada fundamental quality, faithful representation. Faithful representation adalah kualitas kedua yang mendasar untuk membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Artinya, angka dan deskripsi dalam laporan keuangan harus mencerminkan kondisi dan kejadian yang sebenarnya. Agar informasi memiliki faithful representation harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama, kelengkapan. Informasi harus lengkap, semua data yang diperlukan disajikan. Jika ada informasi penting yang hilang, laporan bisa menjadi menyesatkan dan tidak berguna. Yang kedua, ada netralitas. Informasi harus bebas dari bias dan tidak dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu.
Yang terakhir ada bebas dari kesalahan material. Informasi tidak boleh mengandung kesalahan signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Selanjutnya ada enhancing qualities. Enhancing qualities adalah karakteristik pelengkap yang meningkatkan kegunaan informasi akuntansi dengan membedakan informasi yang lebih berguna dari yang kurang berguna. 4 kualitas pendukung utama yaitu pertama ada comparability atau dapat dibandingkan. Informasi yang diukur dan dilaporkan secara konsisten antar perusahaan memungkinkan pengguna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ekonomi yang nyata. Contohnya, perbedaan akuntansi pensiun antara Jepang dan Amerika Serikat menyulitkan perbandingan kinerja keuangan Toyota dan General Motors. Konsistensi merupakan jenis comparability di mana sebuah perusahaan menerapkan metode akuntansi yang sama untuk kejadian serupa dari periode ke periode. Jika ada perubahan metode, perusahaan harus menunjukkan metode baru lebih baik, mengungkapkan alasannya, dan auditor mencatat perubahan tersebut dalam laporan. Yang kedua, adanya variability. Informasi dapat diverifikasi jika auditor independen yang kompeten mencapai kesepakatan bahwa informasi tersebut mempresentasikan fakta dan setia. Verifikasi dapat dilakukan secara langsung, misalnya menghitung fisik persediaan, atau tidak langsung, yaitu memeriksa input dan menghitung ulang menggunakan metode yang sama. Yang ketiga ada timelines, yaitu informasi harus tersedia tepat waktu agar dapat mempengaruhi keputusan. Jika terlambat, informasi menjadi kurang berguna, misalnya laporan interim yang disampaikan terlalu lama setelah periode pelaporan. Yang terakhir ada understandability, yaitu informasi harus disajikan dengan jelas dan ringkas agar pengguna yang cukup berpengetahuan dapat memahami maknanya. Informasi yang sulit dipahami menjadi kurang berguna meskipun relevan dan akurat, seperti kasus laporan tengah tahun Tompkins Splice yang tidak dipahami beberapa pengguna sehingga mereka kaget dengan hasil akhirnya. Selanjutnya ada basic elements. Elemen dasar dalam akuntansi merupakan istilah khusus yang digunakan untuk mengukur kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Definisi dasar ini penting untuk membangun kerangka teoritis akuntansi yang konsisten. Contohnya, konsep aset tidak hanya berarti apa yang dimiliki, tetapi bisa juga hak menggunakan aset seperti peralatan yang disewa atau apakah manajemen dapat dianggap sebagai aset. Kerangka konseptual mendefinisikan 5 elemen utama laporan keuangan yang saling terikat, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Selanjutnya ada elements of financial statements. Elemen laporan keuangan terbagi menjadi 2 kelompok yang saling berhubungan. Yang pertama, elemen yang mengukur posisi keuangan pada suatu saat, yaitu terdapat aset, di mana sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai perusahaan akibat kejadian masa lalu yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua ada liabilitas, di mana kewajiban perusahaan untuk mengalihkan sumber daya ekonomi akibat kejadian masa lalu. Dan selanjutnya ada ekuitas, di mana sisa kepemilikan atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas. Yang kedua ada elemen yang mengukur kinerja selama periode waktu. Terdapat pendapatan, di mana peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Yang kedua ada beban, di mana penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas selain dari distribusi kepada pemilik. Interaksi antara kedua kelompok ini disebut articulation, di mana perubahan selama periode waktu tercermin dalam posisi keuangan pada saat tertentu, sehingga laporan keuangan saling terhubung. Selanjutnya ada review the basic assumption of accounting. Kerangka konseptual akuntansi tingkat ketiga berisi 5 asumsi dasar yang memandu bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen serta peristiwa keuangan. Terdapat 5 asumsi dasar yang dibahas, yaitu economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual basis. Yang pertama ada asumsi entitas ekonomi, yaitu menyatakan bahwa aktivitas ekonomi suatu bisnis harus dipisahkan secara jelas dari pemilik, manajer, dan entitas bisnis lainnya. Tujuan utama dari asumsi ini adalah
untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kinerja dan posisi keuangan hanya dari entitas tersebut. Hal ini menunjukkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara akurat dan membandingkannya dengan entitas lain. Yang kedua, ada asumsi kelangsungan usaha atau going concern, adalah prinsip fundamental dalam akuntansi yang berasumsi bahwa suatu perusahaan akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Asumsi ini mengasumsikan bahwa perusahaan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Secara umum, asumsi kelangsungan usaha ini berlaku di hampir semua perusahaan. Namun, jika ada indikasi kuat bahwa perusahaan akan segera dilikuidasi, maka pendekatan akuntansi berbeda perlu diterapkan, termasuk revaluasi aset dan liabilitas sesuai nilai realisasi. Yang ketiga ada monetary unit assumption, yaitu prinsip akuntansi yang menggunakan uang sebagai alat ukur dan pencatat utama untuk semua aktivitas ekonomi. Asumsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa data kuantitatif bermanfaat dalam komunikasi informasi ekonomi dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada asumsi periodisitas adalah prinsip akuntansi yang membagi aktivitas ekonomi perusahaan ke dalam periode waktu buatan, misalnya bulan, kuartal, atau tahun. Tujuan utama asumsi ini adalah untuk menyediakan informasi kinerja perusahaan secara tepat waktu kepada pengguna tanpa harus menunggu sampai perusahaan dilikuidasi. Menciptakan pertukaran antara relevansi, informasi yang cepat, dan representasi yang tepat atau akurasi data. Semakin pendek periode pelaporan, semakin relevan informasinya, tetapi akurasinya cenderung berkurang. Yang kelima ada accrual basis, merupakan metode akuntansi yang mencatat transaksi saat peristiwa ekonomi terjadi, bukan saat pembayaran kas dilakukan. Misalnya pendapatan diakui saat jasa atau barang telah diberikan kepada pelanggan tanpa menunggu pembayaran. Yang kedua ada beban diakui saat terjadi atau timbul, bukan saat kas dibayarkan. Selanjutnya, ada materi explain the application of the basic principle of accounting. Basic Principle of Accounting yaitu prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi. Ada 4, yaitu pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Yang pertama itu ada prinsip pengukuran. Sistem pengukuran yang umum digunakan adalah mixed attribute, yaitu menggunakan 2 prinsip utama. Yang pertama ada historical cost atau biaya historis, di mana aset dan liabilitas dicatat berdasarkan harga perolehan saat transaksi terjadi. Prinsip ini memiliki keunggulan karena dianggap sebagai representasi yang setia dan dapat diverifikasi dari jumlah yang dibayarkan. Misalnya, mencatat aset dengan harga saat pembelian menghindari ketidakpastian nilai saat ini, dan masalah penilaian berulang. Liabilitas juga dicatat berdasarkan harga awal saat penerbitan, memberikan ukuran yang pasti dan dapat dipercaya. Yang kedua ada current cost atau biaya saat ini. Meskipun ada pengukuran nilai saat ini atau harga jual atau penggantian, sering menimbulkan kesulitan praktis seperti mencoba menentukan nilai pasar yang tepat secara berkala. Penggunaan historical cost biasanya dipilih karena memberikan informasi yang lebih dapat diverifikasi dan konsisten untuk melihat tren historis secara akurat. Meskipun terkadang mengorbankan relevansi nilai saat ini, prinsip dasar akuntansi mencakup 4 hal utama: pengukuran, pengakuan pendapat, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Dalam pengukuran, prinsip yang paling umum adalah historical cost atau biaya historis dan current cost atau biaya saat ini. Prinsip historical cost mengharuskan pencatatan aset dan liabilitas berdasarkan harga perolehan asli. Keunggulan utama historical cost adalah memberikan representasi yang setia dan dapat diverifikasi karena didasarkan pada jumlah yang benar-benar dibayar atau disepakati saat transaksi terjadi. Sebaliknya, current cost sulit diterapkan secara praktis karena penilaian nilai saat ini dapat berbeda-beda dan memerlukan penilaian ulang yang sering.
Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan historical cost sebagai dasar pencatatan karena memberikan tolak ukur yang jelas dan stabil untuk melihat tren keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada recognition, yaitu proses memasukkan suatu item ke dalam laporan keuangan jika memenuhi definisi unsur laporan keuangan. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu perusahaan memiliki kewajiban pelaksanaan saat menjual produk atau memberikan jasa. Pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi, bukan saat kas diterima. Yang kedua ada prinsip pengakuan beban, yaitu proses pencocokan beban dengan pendapatan yang dihasilkannya. Sebuah perusahaan tidak mengakui beban saat kas dikeluarkan, tetapi saat produk atau jasa yang terkait dengan biaya tersebut benar-benar berkontribusi pada pendapatan. Selanjutnya ada full disclosure principle. Tujuannya menyediakan informasi yang cukup penting untuk pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, menghindari laporan yang terlalu rumit atau mahal untuk disiapkan dan dipahami. Prinsip utamanya harus ada keseimbangan antara memberikan detail yang memadai dan menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dimengerti. Tempat pengungkapan informasi yang pertama, laporan keuangan utama, contohnya itu laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, arus kas. Kedua, catatan atas laporan keuangan, prinsip penjelasan naratif dan informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi, estimasi, dan ketidakpastian rincian item tertentu. Ketiga, informasi tambahan, dokumen pelengkap di luar laporan utama. Contohnya laporan tahunan, manajemen diskusi analisa atau MD&A, laporan keberlanjutan. Selanjutnya ada cost constraint. Cost constraint adalah informasi hanya dilaporkan jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Penerapannya diterapkan oleh badan pembuat standar seperti IASB, International Accounting Standard Board, dan FASB atau Financial Accounting Standard Board. Contoh nyatanya ada Sarbanes-Oxley Act, biaya kepatuhan jelas dan terukur, manfaat keandalan pelaporan sulit dihitung secara kuantitatif. Tantangan dalam analisa biaya dan manfaatnya, pertama sulit diukur, baik biaya maupun manfaat sering tidak bisa diukur secara tepat. Jenis biayanya ada pengukuran dan pemrosesan data, audit, penyebaran informasi, risiko tinggi, risiko litigasi, risiko informasi terbuka ke pesaing. Ketiga, manfaat bagi perusahaan, kontrol manajemen yang lebih baik, akses ke pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Keempat, manfaat bagi pengguna. Informasi lebih akurat untuk keputusan investasi atau ekonomi. Upaya badan standar melakukan uji cost benefit sebelum menetapkan standar baru. Meminta masukan publik dari berbagai pihak terkait biaya dan manfaat. Demikian materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.